Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini masih temanya tentang roti kering ya. Aku mau berbagi resep ide kue lebaran lagi, yaitu nastar wafer. Ya udah, yuk langsung aja kita tonton step by stepnya. Let's get cooking. Untuk bahan-bahannya di sini ada 200 gram margarin, aku pakai Blue Band, dan 100 gram butter. Nanti di step pembuatan aku mau jelasin apa itu perbedaan butter dengan margarin. Bahan selanjutnya ada 2 butir kuning telur dan 100 gram gula halus, 450 gram tepung terigu protein rendah. Ini aku bagi jadi 2 tempat karena tidak muat, dan 60 gram susu bubuk, aku pakai susu Denkau. Ini untuk bahan olesannya aku pakai 1 sendok makan susu full cream, aku pakai dari Denkau yang aku cairin sendiri, kemudian 1 butir kuning telur, 1-2 tetes pewarna makanan kuning, dan untuk taburannya aku kasih wijen. Detail resepnya teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa juga dicek di kolom deskripsi bawah video. Langkah membuatnya, pertama kita siapkan wadah, lalu kita akan campurkan margarin, gula halus, dan juga butter. Ini akan kita mixer seperti ketika kita mau membuat adonan nastar yang pernah saya share videonya ya, video sebelumnya. Kemudian ini kita mixer jangan sampai mengembang, dengan kecepatan paling rendah aja, cukup tercampur, karena kalau dicampur dengan tangan menggunakan spatula ini agak susah. Jadi kita pakai mixer aja. Nah, asal tercampur ya. Kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan 2 butir kuning telur, kemudian kita lanjut mixernya sampai kuning telurnya tercampur dengan baik. Nah, di sini aku mau jelaskan perbedaan butter dengan margarin. Margarin terbuat dari lemak nabati atau dari kelapa sawit. Kalau butter itu terbuat dari lemak hewani, yaitu susu sapi. Nah, yang sering kita sebut sebagai butter itu adalah mentega. Mentega sama dengan butter. Kalau margarin itu yang berbeda. Dari segi tekstur, kalau margarin lebih padat dan butter lebih lembut dan lebih mudah mencair, serta aromanya juga lebih wangi. Nah, ini sudah selesai ya aku mixernya. Kemudian aku mau tambahkan susu bubuk dan juga tepung terigunya. Diayak dulu supaya teksturnya menjadi lebih ringan dan tidak ada yang bergerindil. Untuk tepung terigunya bisa dimasukkan jadi 2 atau 3 tahapan. Ini aku masukkan separuhnya dulu, kemudian aku aduk dengan spatula sampai tercampur ya. Kembali lagi ke pembahasan butter dan margarin. Untuk merek dagang butter itu contohnya Corman, Wisman, Holman, Orchid, kemudian Ancor. Dan kalau untuk merek dagang margarin itu Blue Band, Simas, Palmia, Forvita. Kalau dari segi harga, mentega atau butter itu jauh lebih mahal dibanding dengan margarin. Ada juga merek dagang yang mengkombinasikan butter dengan margarin, namanya butter margarin. Contohnya Blue Band Cake and Cookies, kemudian Royal Palmia. Itu lebih wangi daripada Blue Band biasa atau Palmia yang biasa, karena di situ sudah ada campuran butternya. Kembali lagi ke adonan ya. Ini udah aku pindahkan ke alas kerja karena ini lumayan berat kalau diaduk dengan spatula, lama tercampurnya. Ini aku mau lanjutkan mencampur dengan tangan, tapi pastikan tangannya harus bersih, higienis, dan sudah cuci tangan ya. Ini kita lanjutkan. Nah, ini sudah tercampur seperti ini. Kemudian tandanya sudah tercampur nih, sudah bisa kita bentuk seperti ini ya. Dan sekarang siap kita cetak. Kita siapkan 1 lembar plastik, kemudian di atasnya kita taburi dengan sedikit tepung. Fungsinya supaya nanti adonan tidak menempel dengan plastiknya, karena rawan banget menempel. Kemudian kita ambil beberapa bagian adonan, lalu kita pipihkan seperti ini.
Kemudian kita tutup atasnya dengan plastik, lalu kita lanjutkan memipihkan dengan rolling pin atau rolling kue seperti ini. Untuk ketebalannya ini kurang lebih setengah senti mungkin ya, jadi nggak terlalu tipis banget tapi juga nggak tebel gitu. Tapi kalau teman-teman pengen tebel nggak masalah sih sebenarnya, sesuai selera aja. Nah kemudian kita bisa rapikan sisi kiri kanannya seperti ini. Kemudian kita taruh wafer di atasnya. Aku mau 2 aja. Kemudian kita tekan-tekan ya, biar wafernya itu menempel dengan adonan. Kemudian ini akan kita gulung pelan-pelan ya, ini sambil ditekan-tekan seperti ini. Jadi biar wafernya itu menempel dengan kulit nastarnya, lalu kita pijit-pijit, kita tekan-tekan seperti ini ya biar menempel. Kemudian ini sisanya bisa kita potong dengan scraper seperti ini. Jadi untuk ukuran ketebalannya ini selera ya. Kalau teman-teman pengen kulitnya itu tebel ya silakan ditebelin gitu. Ini pelan ya ngambilnya biar nggak ada yang nempel di plastik. Nah kemudian sisa adonannya ini bisa kita ambil. Kalau teman-teman mau sekali bikin itu wafernya berjejer-jejer banyak biar panjang itu juga boleh. Ini aku plastiknya kebetulan adanya nggak begitu panjang, jadi aku per 2 wafer aja. Lalu ini pinggirannya bisa kita tekan-tekan begini, dan ini sisa dari adonannya yang nggak mengcover wafer aku ambil dulu. Atau teman-teman mau seperti ini juga bisa nih. Jadi kita taruh wafer dulu, misalnya pakai 2 ya di sini. Sebelum digulung, sisa dari adonan di pinggirnya ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita gulung. Jadi ini panjang wafer sudah sama dengan panjang kulitnya. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa ambil satu wafer untuk mengukur, mencari tengah-tengahnya yang mana ya. Nah ini kita pisahkan dulu wafer yang satu dengan yang satunya. Kemudian lanjut kita potong-potong. Kalau aku satu wafer aku potong jadi 4 potong. Jadi 3 juga bisa, tapi nanti hasilnya agak gede. Nah kita potong-potong, motong-motongnya teman-teman bisa gunakan pisau yang menurut teman-teman enjoy aja. Kemudian kita bisa pindahkan ke loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking atau baking paper. Fungsi dari baking paper ini sebenarnya biar bagian bawah dari kue yang menempel ke loyang itu tidak gosong. Jadi nanti tetap cantik atas dan bawah. Nah seperti ini ya. Ini penampakan dari potongan wafer dan nastarnya. Cantik kan? Nah lakukan terus sampai semua adonan selesai. Untuk wafernya ini aku habis kurang lebih 1,5 bungkus wafer. Kalau teman-teman lebih tebal lagi kulitnya, mungkin 1 bungkus wafer udah cukup. Sekarang kita mau oven ini tanpa dioles dulu ya. Kita oven dengan api sedang cenderung kecil. Lubang otangnya bagian atas boleh dibuka sedikit. Kalau teman-teman pakai oven listrik, suhunya sekitar 150 derajat. Kita oven kurang lebih 25 menit. Di menit ke-15 jangan lupa tukar posisi raknya ya. Yang tadinya di atas kemudian diturunin ke bawah, yang di bawah naikin ke atas supaya matangnya merata. Dan ini setelah 25 menit aku oven, aku mau keluarkan dari ovennya dan dioles dengan bahan olesan. Kemudian kita taburi juga dengan wijen. Untuk taburan atasnya ini nggak harus wijen, teman-teman bisa juga pakai keju parut, tapi di sini aku pengen pakai wijen. Setelah semuanya kita oles dan kita beri topping, kemudian kita akan lanjutkan oven lagi kurang lebih 10 menit supaya permukaan atasnya ini kering. Untuk waktu pengovenannya nggak harus sama ya teman-teman. Kalau misalnya 10 menit dirasa masih kurang kering, teman-teman boleh ditambah lagi. Tapi jangan sampai kegosongan ya. Dan ini udah mateng. Dikeluarkan dari oven, tunggu sampai agak dingin, baru dikemas ke dalam toples.
Ini aku kemas dengan toples bulat ukuran 0,5 kilo, jadi 2 toples masih ada lebihnya. Ya udah, sekian dulu masak kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram juga Facebook kami di Resep Dapur Iza. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.